pengertian, chi-square atau yang biasa disebut dengan chi kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif dalam statistika non-parametrik yang biasa dilakukan pada dua variabel, yang mana skala dari salah satu tersebut adalah nominal. Jadi, chi-square dilakukan apabila dari kedua variabel terdapat satu variabel dengan skala nominal, maka akan dilakukan uji chi-square. Rumus chi-square C sama dengan akar X pangkat 2 per X pangkat 2 plus N, dengan chi square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai B, sigma J sama dengan 1 sampai B. Lalu dikali dengan dalam kurung O, I, J. O itu sama dengan standar deviasi, dikurang E, I, J dalam kurung pangkat 2 per E, I, J. Rumus khusus untuk tabel silang atau data 2 kali 2 dapat menggunakan rumus chi-square XO pangkat 2 sama dengan N dalam kurung AD dikurang BC pangkat 2 per AB dalam kurung dikali C plus D dalam kurung dikali A plus C dalam kurung B plus D dalam kurung. Di sini saya akan membacakan contoh soal yang ke-1, yaitu ada 100 orang dipilih sebagai sampel yang terdiri dari 53 wanita dan 47 laki-laki. Ternyata tingkat pendidikan mereka seperti disajikan pada tabel berikut di bawah ini. Tingkat pendidikan SMP, jenis kelamin laki-laki ada 10, jenis kelamin perempuan ada 20, jumlahnya 30. Tingkat pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki ada 15, jenis kelamin perempuan ada 23, jumlah 38. Terus ada tingkat pendidikan sarjana, jenis kelamin laki-laki jumlahnya 22, jenis kelamin perempuan jumlahnya 10, jadi jumlah semuanya 32. Dari jumlah semua tingkat pendidikan, jenis kelamin laki-lakinya ada 47, jenis kelamin perempuan 53, jadi jumlah seluruhnya ada 100. Untuk X 0,05, lakukan pengujian hipotesis atas rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan? Berikan kesimpulan Anda. Jawab. Hipotesis H0, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. H1, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. EIJ sama dengan jumlah baris ke I, jumlah kolom ke I per jumlah seluruh data. E11 sama dengan 30 kali 47 per 100 sama dengan 14,10. E21 sama dengan 38 kali 47 per 100 sama dengan 17,86. E31 sama dengan 32 kali 47 per 100 sama dengan 15,4. E12 sama dengan 30 kali 53 per 100 sama dengan 15,90. E22 sama dengan 38 kali 53 per 100 sama dengan 20,14. E32 sama dengan 32 kali 53 per 100 sama dengan 16,96. Tabel persiapan untuk menghitung X kuadrat bisa dilihat dengan tabel yang ada di bawah ini. Dari hasil perhitungan pada tabel diperoleh nilai 9,19 dengan rumus X kuadrat sebagai berikut di bawah ini. Untuk menguji apakah nilai X kuadrat sama dengan 9,19 signifikan atau tidak, harus dibandingkan dengan nilai pada tabel chi kuadrat dengan derajat kebebasan. DB sama dengan dalam kurung 2 kurang 1 dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 2, di mana B sama dengan jumlah taraf dari jenis kelamin, K sama dengan jumlah taraf dari tingkat pendidikan. Maka X kuadrat tab sama dengan X kuadrat 2. Taraf signifikasi chi kuadrat 2 sama dengan 5,991. X kuadrat sama dengan 9,91 lebih besar dari 5,99 atau H0 ditolak.
Dengan demikian, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan, atau terdapat perbedaan prosentase tingkat pendidikan di antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut di bawah ini rumus koefisien kontingsi KK sama dengan di samping ini, maka dapat disimpulkan bahwa 8,4% tingkat pendidikan dapat dijelaskan oleh perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya, contoh soal 2. Nah, pada contoh soal 2, data yang digunakan adalah tabel silang atau data 2 kali 2. Maka rumus yang digunakan berbeda dengan rumus pada contoh soal 1. Langkah pertama adalah kita harus mengetahui letak A sampai D pada tabel. Nilai A adalah 130, B 70, C 55, dan D 45, dengan N adalah 300. Selanjutnya kita harus melakukan hipotesa awal dengan H0 dan HA. H0-nya tidak terdapat hubungan jenis pekerjaan dengan jenis transportasi. HA terdapat hubungan jenis pekerjaan dengan jenis transportasi. Selanjutnya, data-data yang kita ketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus yang seperti ada pada layar dan memperoleh nilai C kuadrat adalah 2,82. Untuk mengetahui apakah nilai tersebut signifikan atau tidak, kita harus membandingkan dengan nilai pada tabel C kuadrat dengan derajat kebebasan. Rumus derajat kebebasan bisa dilihat pada layar. Dengan hasil derajat kebebasannya adalah 1 dan nilai C kuadrat pada tabel adalah 3,841. Maka XO kuadrat kurang dari X kuadrat tab atau X kuadrat C kuadrat tabel atau yang dimaksud dengan H0 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah tidak ada hubungan jenis pekerjaan dengan jenis transportasi yang digunakan saat berpergian melakukan aktivitas. Aplikasi perhitungan dan SPSS. Contoh kasus uji chi-square seperti tabel yang tertera di PowerPoint. Dari 51 responden yang berpendidikan SLTA ke bawah, 35 diantaranya memilih bank pemerintah dan 16 lainnya memilih bank swasta. Dari 62 responden berpendidikan perguruan tinggi, 20 diantaranya memilih bank pemerintah dan 42 responden memilih bank swasta. Dalam aplikasi SPSS, untuk perhitungan chi-square tersebut melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, berikan kode numerik untuk variabel pendidikan, yaitu 1 sama dengan pendidikan SLTA ke bawah, dan 2 sama dengan pendidikan perguruan tinggi. Untuk bank sendiri, beri kode 1 sama dengan bank pemerintah dan 2 sama dengan bank swasta. Selanjutnya yang kedua, persiapkan worksheet dengan cara seperti contoh yang tertera ada gambar di layar PowerPoint. Pada baris pertama, isikan kolom name dengan pendidikan, measure sama dengan original, dan kolom values dengan 1 sama dengan SLTA, 2 sama dengan perguruan tinggi. Cara menginput values, lihat pembahasan sebelumnya. Pada baris kedua, isikan kolom name dengan bank, measure-nya sama dengan nominal, dan kolom values dengan 1 sama dengan pemerintah dan 2 sama dengan swasta. Kolom lainnya diabaikan, mengikuti default dari program. Selanjutnya ketiga, kembali ke data dengan mengklik data view. Selanjutnya input data pendidikan dan pilihan bank. 4. Setelah menginput data, untuk menghitung chi-square, klik analyze, terus descriptive, terus statistik, cross tab. Akan muncul tampilan berikut seperti gambar yang tertera di layar PowerPoint. Terdapat beberapa pilihan statistik yang bisa digunakan pada menu halaman tersebut. Salah satu pilihannya adalah chi-square. Chi-square untuk tabel 2 baris kolom 2 kali 2. Pilihan chi-square akan memberikan output person chi-square, likelihood, ratio, chi-square, Fisher, Essex, test, dan Yates. Corrected chi-square atau continuity correction untuk tabel selain 2 kali 2.
Pilihan chi-square akan memberikan output percent chi-square dan likelihood rasio chi-square. Selanjutnya yang kelima, klik chi-square, selanjutnya continue, dan sel. Akan muncul tampilan berikut seperti gambar tertera di layar PowerPoint. Terdapat beberapa pilihan dalam tampilan ini, yaitu count. Centang observe jika ingin menampilkan frekuensi data sebenarnya atau observed, dan centang expected jika ingin menampilkan frekuensi harapan dalam tabel silang. Yang kedua ada percentage, centang row jika ingin menampilkan persentase baris kolom untuk persentase kolom dan total untuk persentase total dalam tabel silang. Untuk kepentingan analisis chi-square, pilihan lainnya untuk sementara diabaikan. Misalnya dari tampilan di atas, pilihan yang diambil adalah observed, expected, dan kolom. Selanjutnya klik continue, oke. Output yang dihasilkan diberikan sebagai berikut. Seperti gambar yang tertera di layar PowerPoint bisa dilihat, pada output tabel pertama count adalah frekuensi dari data yang diamati observe, dan expected count adalah frekuensi yang diharapkan. Persen within bank adalah persentase kolom dari tabel silang ini, atau sesuai dengan pilihan yang diambil tadi, kita hanya mencentang frekuensi kolom. Dari 51 responden berpendidikan SLTA, 68,6% memilih bank pemerintah, sedangkan sisanya 31,4% memilih bank swasta. Kesimpulan, pada statistik non-parametrik, terdapat uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan asosiasi. Salah satunya adalah chi-square atau chi-kuadrat. Chi-square atau chi-kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis apabila dalam sebuah populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, yang mana pada data tersebut berbentuk nominal dan sampel yang besar, menurut Sugiono tahun 2007. Pengujian hubungan antara variabel dilakukan menggunakan chi-square dengan menguji perbedaan frekuensi yang terdapat dari kelompok sampel. Kesimpulannya adalah chi-square dilakukan apabila dari kedua variabel terdapat satu variabel dengan skala nominal, maka akan dilakukan uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji non-parametrik yang paling banyak digunakan.